menenangkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu gembala yang baik. Memasuki bulan November tahun 2021, kita akan sama-sama merenungkan, kita akan sama-sama bertumbuh di dalam iman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan boleh belajar firman Tuhan kembali. Dan tema bulan ini adalah gembala yang baik. Ketika kita mengangkat tema gembala yang baik, tentu kita akan teringat lagu seperti yang tadi saya nyanyikan, yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama saya bacakan untuk kita semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita membaca ayat yang pertama saja, kita akan berbicara tentang bagaimana kesaksian seorang raja yang bernama Daud menempatkan Tuhan sebagai gembalanya, menempatkan Tuhan yang dia kenal sebagai gembalanya. Dan dengan iman ia berkata tidak akan kekurangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program renungan dari Ruhiman Ministry. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, yang masih dengan setia mendengarkan program ini. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Ruhiman yang boleh memberikan saya beberapa masukan mengenai renungan kita yang kita dengar setiap minggu. Dan mungkin juga seringkali adanya keterlambatan postingan di YouTube mengenai renungan ini. Tapi saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui renungan setiap minggunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang gembala yang baik, kita tidak akan pernah lepas nyanyian dari Daud, Mazmur dari seorang raja yang bernama Daud. Di dalam pujian yang dinaikkan, di dalam Mazmur yang dinaikkan oleh Daud, kemudian saya tergelitik mengapa Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala. Mengapa Daud menganalogikan Tuhan sebagai gembalanya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal tentunya alasan mengapa Daud menempatkan Tuhan sebagai gembalanya, menganalogikan Tuhan sebagai gembalanya. Hal yang pertama adalah tentu kita tidak akan pernah bisa lepas dari konsep teologi orang Yahudi. Konsep teologi orang Yahudi seringkali memakai kata gembala sebagai gambaran dari Allah yang memelihara, sebagai gambaran dari Allah yang menuntun, sebagai gambaran dari Allah yang mengayomi,
yang melindungi dan sebagainya. Karena di dalam keseharian Daud yang ia juga sebagai seorang gembala dari ternak-ternak yang ia gembalakan, bagaimana ia mengalami satu pengalaman pribadi ketika ia menjadi seorang gembala. Ia sangat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai gembala, peran sebagai gembala. Sehingga ketika ia menganalogikan Tuhan sebagai gembalanya, ia benar-benar mengalami secara pribadi, Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama adalah berbicara tentang konsep teologi dari orang-orang Yahudi yang seringkali menggambarkan Allah sebagai gembala yang memelihara, yang menuntun, yang mengayomi, yang menjaga dan sebagainya. Dan hal yang kedua, Daud membentuk konsep teologinya berdasarkan pengalaman pribadinya. Karena ia adalah seorang gembala juga. Mungkin kita saat ini yang bekerja, kita menganalogikan Tuhan sebagai bos kita. Kita yang berdagang, kita menganalogikan Tuhan sebagai customer kita, sebagai pembeli kita, sebagai klien kita dan sebagainya. Bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menggambarkan Allah sebagaimana pengalaman dari Bapak Ibu, tentunya pengalaman rohani. Tetapi bulan ini saya mau mengangkat sebuah tema, yaitu gembala yang baik, yang didasari dari Mazmur 23 ayat yang pertama ini, Bapak Ibu. Dan terlepas dari pengalaman masing-masing setiap kita, paling tidak minggu ini kita mau belajar dari kisah Daud, yaitu Mazmur 23 ayat yang pertama. Rasanya belum lengkap kalau saya tidak membaca ayat-ayat berikutnya hingga ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab Bapak Ibu, dan saya akan bacakan untuk kita semua di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Dan kita akan menemukan beberapa poin di sana yang akan kita boleh pelajari dan berharap iman kita bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian ini bukan hanya sekedar lip sync, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut tanpa ada makna. Saya sangat yakin dan percaya bagaimana seorang Raja Daud ketika dia mengalami pergumulan rohani, lalu kemudian dia mengalami pengalaman-pengalaman rohani secara pribadi bersama dengan Tuhan, lalu kemudian pengalaman-pengalaman rohani itu ia tuangkan di dalam puji-pujian. Dan puji-pujian inilah yang kita baca, Bapak Ibu. Inilah kesaksian dari seorang Raja Daud. Kalau boleh izinkan saya membagi 2 poin di sini, bagaimana Daud di ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana Raja Daud mengajarkan kepada kita bahwa secara rohani Daud dipenuhi oleh Tuhan. Ketika ia
haus akan firman Tuhan, ketika ia kering di dalam kerinduannya kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalanya. Sehingga ia tidak pernah mengalami haus rohani, ia tidak pernah mengalami lapar rohani, karena Tuhan selalu berada dekatnya, karena Tuhan selalu bersama dengannya. Dan Daud membuka diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu dengan gamblang Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak dari kita tanpa disadari hanya berharap disegarkan jasmani kita, disegarkan segala kebutuhan materi kita. Akhirnya kita melupakan bahwa Tuhan sedang memenuhi rohani kita. Tuhan terus mengenyangkan rohani kita. Oleh sebab itu ayat yang pertama tidak boleh lepas Bapak Ibu, dan menjadi dasar buat kita di dalam renungan kita pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama itu. Saya hanya ingin kita konsentrasi pada hal-hal yang rohani di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan mari minggu ini kita mau belajar bahwa kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Berapa banyak kita mengeluh akan kesehatan kita, berapa banyak kita mengeluh akan materi kita, berapa banyak kita mengeluh akan masa depan kita. Tetapi jarang sekali kita berpikir sudah seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Sudah seberapa erat hubungan kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya menuntut agar tubuh kita disegarkan, agar penyakit kita disembuhkan, agar masa depan kita dijaga Tuhan, agar keuangan kita tidak mengalami kebangkrutan. Tapi kita lupa Bapak Ibu, fokus yang pertama kita adalah, sudahkah kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan? Mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Inilah yang Daud ingin ajarkan kepada kita. Ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gembalanya, bagaimana dengan kita? Ini yang menjadi satu renungan buat kita yang pertama Bapak Ibu. Dari Mazmur ini, gembala yang baik, Tuhan memang berjanji Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Daud mengajak kita untuk kita melekat pada Tuhan, untuk kita erat dengan Tuhan, untuk kita mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi sorotan buat kita. Gembala yang baik, Tuhan, apakah sudah menjadi gembala rohani bagi kita? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai gembala rohani yang sejati bagi kita? Ketika kita sudah menempatkan Tuhan di atas segalanya, ketika kita sudah menempatkan Tuhan sebagai Raja, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Daud kemudian menjelaskan kepada kita poin yang kedua. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Ia menyediakan segala kebutuhan kita. Inilah yang saya maksud, adanya kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan, Bapak Ibu. Yang menjadi renungan buat kita sekali lagi, sudahkah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Bahkan di ayat yang keempat, Bapak Ibu, dari Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dipastikan tentu kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Tentu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Daud menyampaikan kepada kita, meyakini kita, bahwa ketika kita berjalan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap bersama dengan kita. Ini yang menjadi satu janji dari Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah dua hal ini. Jangan pernah kita hanya mengejar materi kepada Tuhan. Jangan pernah kita hanya mengejar kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Ia sanggup melakukan apapun yang Ia mau. Tetapi satu hal yang Ia inginkan, mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, sahabat Ruhiman yang berbahagia dimanapun Anda berada, apapun pergumulanmu hari ini, yakinlah bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang menjaga domba-dombanya. Gembala yang memelihara domba-dombanya. Gembala yang memberikan kecukupan buat domba-dombanya. Dan gembala yang mau berperang melawan musuh-musuh bagi domba-dombanya. Mari datang pada Tuhan, tetap eratkan hubungan kita bersama dengan Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya melalui renungan ini kita terus diyakinkan untuk tetap percaya, untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin. Haleluya.